Kiai Haji M. Munawwir lahir di Kauman, Yogyakarta. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Abdullah Rosyad bin Kiai Haji Hasan Basari dan Hadijah. Dahulu, kakek beliau Kiai Haji Hasan Basari yang juga sebagai ajudan Pangeran Diponegoro sangat ingin menghafalkan kitab suci Al-Quran namun terasa berat setelah mencobanya berkali-kali. Akhirnya beliau melakukan riyadah dan bermujahadah, hingga suatu saat Allah SWT mengilhamkan bahwa apa yang dicita-citakan itu baru akan dikaruniakan kepada keturunannya. Begitu pula anak beliau, Kiai Haji Abdullah Rosyad, selama 9 tahun riyadah menghafalkan Al-Quran. Ketika berada di Tanah Suci Makkah, beliau mendapat ilham bahwa yang akan dianugerahi hafal Al-Quran adalah anak cucunya. Hingga akhirnya Kiai Haji M. Munawwir lah sosok yang diberi anugerah tersebut. Sebagaimana manusia pada umumnya, Kiai Haji M. Munawwir menderita sakit selama 16 hari. Pada mulanya terasa ringan, namun lama-kelamaan semakin parah. 3 hari terakhir saat beliau sakit, beliau tidak tidur. Selama sakit, selalu berkumandanglah bacaan surat Yasin 41 kali yang dilantunkan oleh rombongan-rombongan secara bergantian. Satu rombongan selesai membaca, maka rombongan lain menyusulnya, demikian tak ada putusnya. Akhirnya, beliau Kiai Haji M. Munawwir wafat pada Jumat tanggal 11 Jumadil Akhir tahun 1942 di kediaman beliau di Komplek Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Dikala beliau menghembuskan nafas terakhir, ditunggui oleh seorang putri beliau, Nyai Jamalah, yakni ketika rombongan pembaca surat Yasin belum hadir. Salat jenazah dilaksanakan bergiliran lantaran banyaknya orang yang bertakziah. Imam salat jenazah kala itu adalah Kiai Haji Mansur Popongan, Solo, Kiai Haji R. Asnawi, Bendan Kudus, dan besan beliau Kiai Haji Masum, Suditan, Lasem. Beliau tidak dimakamkan di kompleks pesantren Krapyak, melainkan di pemakaman Dongkelan, yakni sekitar 2 km dari kompleks pesantren. Dan sepanjang jalan itulah, terlihat kaum muslimin dari berbagai golongan penuh sesak mengiring dan bermaksud mengangkat jenazah beliau, sampai-sampai keranda jenazah beliau cukup dioperkan, dari tangan ke tangan yang lain, sampai di pemakaman Dongkelan. Jenazah Kiai Haji M. Munawwir dikebumikan di sana, dan selama lebih dari seminggu pusara beliau selalu penuh dengan penziarah dari berbagai daerah untuk membaca Al-Quran. Beliau wafat meninggalkan pesantren yang merupakan tonggak pemisah suasana. Suasana sebelum dibangun pesantren, Krapyak dikenal sebagai tempat rawan, penuh kegelapan, abangan dan sedikit yang menjalankan ajaran Islam. Bersamaan dengan didirikannya pesantren, banyak pula usaha busuk dari golongan-golongan klinik yang dengki dan selalu merintangi perintisan pesantren. Namun upaya-upaya itu musnah, dan suasana gelap beralih menjadi ramai dan meriah dengan alunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan segala konsekuensinya. Kiai Haji M. Munawwir memiliki 5 orang istri, adapun kelima istri beliau dinikahi setelah wafatnya istri pertama. Istri-istri beliau diantaranya, Nyai R.A. Mursyidah, Kraton Yogyakarta, Nyai Hije, Sukis Wates Yogyakarta, Nyai Salimah, Wonokromo Yogyakarta, Nyai Rumiyah, Jombang, Jawa Timur, Nyai Hadijah, Kanggotan, Yogyakarta. Begitulah Kiai Haji M. Munawwir hidup beserta keluarga di tengah ketenangan, kerukunan, istiqomah dan wibawa, dengan berkah Al-Quran Al-Karim. Orang hafal Al-Quran, hafiz yang beliau akui adalah orang yang bertakwa kepada Allah, dan salat tarawih dengan hafalan Al-Quran sebagai bacaannya. Begitu besar pengagungan beliau terhadap Al-Quran, sampai-sampai undangan haflah khatmil Quran hanya beliau sampaikan kepada mereka yang jika memegang mushaf Al-Quran selalu dalam keadaan suci dari hadat. Anak-anak beliau, Kiai Haji Abdullah Afandi Munawwir Kiai Haji Zainal Abidin Munawwir Kiai Haji Warson Munawwir Kiai Haji Dalhar Munawwir Kiai Haji R. Abdul Qadir Munawwir Nyai Hije Hindun Munawwir Nyai Hije Jauharoh Munawwir Kiai Haji Ahmad Munawwir Kiai Haji Zaini Munawwir Kiai Haji M. Munawwir memulai pendidikannya dengan belajar kepada ayahnya sendiri. Masa kecilnya sudah digembleng dalam pendidikan agama yang sangat ketat. Sebagai targhib penyemangat deres Al-Quran, sang ayah memberikan hadiah sebesar Rp. 2,50 jika dalam tempo 1 minggu dapat menghatamkannya sekali. Ternyata hal ini terlaksana dengan baik, bahkan terus berlangsung sekalipun hadiah tak diberikan lagi. Kiai Haji M. Munawwir tidak hanya belajar qiraat bacaan, dan menghafal Al-Quran,
tetapi juga gemar mencari ilmu-ilmu lain yang beliau timba dari para ulama di masa itu, diantaranya Kiai Haji Abdullah Kanggotan, Bantul Kiai Haji Kolil Bangkalan, Madura Kiai Haji Solih Darat, Semarang Kiai Haji Abdurrahman, Watu Congol, Magelang. Setelah itu, pada tahun 1888 beliau melanjutkan pengajian Al-Quran serta pengembaraan menimba ilmu ke Haramain, dua tanah suci, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawarah. Adapun guru-guru beliau di sana antara lain, Syekh Abdullah Sankara, Syekh Syarbini, Syekh Mukri, Syekh Ibrahim Huzaimi, Syekh Mansur, Syekh Abdus Syakur, Syekh Mustafa, Syekh Yusuf Hajar, guru beliau dalam qiraah sab'ah. Pernah dalam suatu perjalanan dari Makkah ke Madinah, tepatnya di Rabih, beliau berjumpa dengan seorang tua yang tidak beliau kenal. Pak tua mengajak berjabat tangan, lantas beliau minta didoakan agar menjadi seorang hafiz Al-Quran sejati. Lalu Pak tua menjawab, Insya Allah. Menurut Kiai Haji Arwani Amin Kudus, orang tua itu adalah Nabiullah Hadir As Kiai Haji M. Munawwir ahli dalam qiraah sab'ah, 7 bacaan Al-Quran. Dan salah satunya adalah qiraah Imam Hashim riwayat Imam Hafiz. Berikut inilah sanad qiraah Imam Hashim riwayat Hafiz Kiai Haji M. Munawwir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu dari Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Dimyati, dari Syekh Ismail, dari Syekh Ahmad Ar-Rashidi, dari Syekh Mustafa bin Abdurrahman Al-Asmiri, dari Syekh Hijazi, dari Syekh Ali bin Sulaiman Al-Mansyuri, dari Syekh Sultan Al-Muzahi, dari Syekh Saifuddin bin Atailah Al-Fadali, dari Syekh Tahazza Al-Yamani, dari Syekh Namruddin At-Tablawi, dari Syekh Zakaria Al-Ansari, dari Syekh Ahmad Al-Asyuti, dari Syekh Muhammad Ibn Al-Jazari, dari Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Halik Al-Misri As-Syafi'i, dari Al-Imam Abi Al-Hasan bin As-Syuja, bin Salim bin Ali bin Musa Al-Abasi Al-Misri, dari Al-Imam Abi Qasim As-Syatibi, dari Al-Imam Abi Al-Hasan bin Huzail, dari Ibnu Dawud Sulaiman bin Najjah, dari Al-Hafiz Abi Amr Ad-Dani, dari Abi Al-Hasan At-Tahir, dari Syekh Abi Al-Abbas Al-Ashnawi, dari Ubaid Ibnu Sabak, dari Al-Imam Hafiz, dari Al-Imam Hashim, dari Abdurrahman As-Salma, dari Sadatina Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Talib, dari Rasulullah Muhammad SAW. Dari beliau menekuni Al-Quran dengan riyadah, yakni sekali khatam dalam 7 hari 7 malam selama 3 tahun, lalu sekali khatam dalam 3 hari 3 malam selama 3 tahun, lalu sekali khatam dalam sehari semalam selama 3 tahun, dan terakhir adalah riyadah membaca Al-Quran selama 40 hari tanpa henti hingga mulut beliau berdarah karenanya. Setelah 21 tahun menimba ilmu di Tanah Suci, beliau pun kembali ke kediaman beliau di Kauman, Yogyakarta, pada tahun 1909 Guru-guru beliau Kiai Haji Abdullah Rosyad, ayahnya sendiri Kiai Haji Abdullah Kanggotan, Bantul Kiai Haji Kolil, Bangkalan, Madura Kiai Haji Solih Darat, Semarang Kiai Haji Abdurrahman, Watu Congol, Magelang. Syekh Abdullah Sankara, Syekh Syarbini, Syekh Mukri, Syekh Ibrahim Huzaimi, Syekh Mansur, Syekh Abdus Syakur, Syekh Mustafa, Syekh Yusuf Hajar, guru beliau dalam qiraah sab'ah, putra-putri beliau Kiai Haji Abdullah Afandi Munawwir Kiai Haji Zainal Abidin Munawwir Kiai Haji Warson Munawwir Kiai Haji Dalhar Munawwir Kiai Haji R. Abdul Qadir Munawwir Nyai Hije Hindun Munawwir Nyai Hije Jauharoh Munawwir Kiai Haji Ahmad Munawwir Kiai Haji Zaini Munawwir. Murid-murid beliau banyak di antara murid-murid beliau yang juga meneruskan perjuangan di kampung masing-masing, berupa mendakwakan Islam pada umumnya, dan pengajaran Al-Quran pada khususnya, di antaranya Kiai Haji Arwani Amin Kudus, Kiai Haji R. Abdul Qadir Munawwir, Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, Pesantren Al-Muayyad, Mangkuyu dan Solo, Kiai Haji Muntaha, Pesantren Al-Asyariyah, Kalibeber Wonosobo, Kiai Haji Ahmad Badawi Abdur Rosyid, Kaliwungu Semarang, Kiai Haji Zuhdi, Nganjuk Kertosono, Kiai Haji Umar Harun, Kempek Cirebon, Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah, Tambak Beras, Kiai Haji Ahyat, Blitar, Kiai Haji Nur, Tegal Arum Kertosono, Kiai Haji Murtado, Buntet Cirebon, Kiai Haji Masum, Gedongan Cirebon, Kiai Haji Abu Amar Kroya, Kiai Haji Suhaimi, Pesantren Tamrinus Sipyan, Benda Bumiayu, Kiai Haji Syatibi, Keyangkong Kutoarjo, Kiai Haji Ansor, Pepe dan Bumiayu, Kiai Haji Hasbullah, Wonokromo Yogyakarta, Kiai Haji Muhyiddin, Jejeran Yogyakarta
Haji Mahfuz, Purworejo. Untuk para mutaharijin, alumni, beliau senantiasa menjalin hubungan dan bimbingan, bahkan berupa kunjungan ke tempat masing-masing. Kiai Haji M. Munawwir hidup beserta keluarga di tengah ketenangan, kerukunan, istiqomah dan wibawa, dengan berkah Al-Quran Al-Karim. Orang hafal Al-Quran, Hafiz, yang beliau akui adalah orang yang bertakwa kepada Allah, dan salat tarawih dengan hafalan Al-Quran sebagai bacaannya. Begitu besar pengagungan beliau terhadap Al-Quran, sampai-sampai undangan haflah Khatmil Quran hanya beliau sampaikan kepada mereka yang jika memegang mushaf Al-Quran selalu dalam keadaan suci dari hadat. Pernah terjadi seorang santri asal kota gede dengan sengaja memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan hadat. Setelah diusut oleh Kiai Haji M. Munawwir, akhirnya santri tersebut mengakuinya. Atas pengakuannya, si santri ditakzir, kemudian dikeluarkan dari pesantren dalam keadaan sudah menghafalkan Al-Quran 23,5 juz. Setiap setengah bulan sekali beliau memotong rambut. Juga tak pernah diketahui membuka tutup kepala, selalu tertutup, baik itu dengan kopiah atau sorban maupun keduanya. Menggunting kuku selalu beliau lakukan tiap hari Jumat. Pakaian beliau sederhana namun sempurna untuk melakukan ibadah, rapi dan bersetrika. Jubah, sarung, sorban, kopiah dan tasbih selalu tersedia. Pakaian dinas Keraton Yogyakarta selalu beliau kenakan ketika menghadiri acara-acara resmi keraton. Untuk bepergian, beliau sering mengenakan baju jas hitam, sorban, dan sarung. Beliau tidak suka makan sampai kenyang, terlebih lagi di bulan Ramadan, yakni cukup dengan 1 cawan nasi ketan untuk sekali makan. Jika ada pemberian bantuan dari orang, beliau pergunakan sesuai dengan tujuan pemberinya. Jika ada kelebihan, maka akan dikembalikan lagi kepada pemberinya. Walau beliau termasuk dalam abdi dalam, anggota dalam keraton, namun beliau tidak suka mendengarkan pementasan gong barzanji. Sebagai hiburan, beliau senang sekali mendengarkan lantunan solawat-solawat, burdah dan tentunya tilawatil Quran. Para santri beliau perintahkan untuk berziarah di pemakaman Dongkelan tiap Kamis sore. Tiap berziarah, beliau membaca surat Yasin dan tahlil. Apabila terjadi suatu peristiwa yang menyangkut umat pada umumnya, beliau mengumpulkan semua santri untuk bersama-sama tawajuh dan memanjatkan doa kehadirat Allah. Biasanya dengan membaca solawat Nariyah 4444 kali atau surat Yasin 41 kali. Selain mengasuh santri, beliau tak lantas meninggalkan tugas sebagai kepala rumah tangga. Tiap ba'da subuh, beliau mengajar Al-Quran kepada segenap keluarga dan pembantu rumah tangga. Nafkah dari beliau, baik untuk istri-istri maupun anak-anak, selalu cukup menurut kebutuhan masing-masing. Suasana keluarga senantiasa tenang, tenteram, rukun, dan tidak sembarang orang keluar masuk rumah selain atas izin dan perkenan dari beliau. Hampir-hampir beliau tak pernah marah kepada santrinya, selain dalam hal yang mengharuskannya. Pernah suatu waktu beliau tiduran di muka kamar santri, tiba-tiba bantal yang beliau pakai diambil secara tiba-tiba oleh seorang santri, sampai terdengar suara kepala beliau mengenai lantai. Lantas beliau memanggil santri yang mengambil bantal tadi seraya berkata, "Nak, saya pinjam bantalmu, karena bantal yang saya pakai baru saja diambil oleh seorang santri." Seringkali beliau memberikan sangu kepada santri yang mohon izin pulang ke kampung halamannya, dan sangat memperhatikan kehidupan santri-santrinya. Para santri pun dianjurkan untuk bertamasya keluar pesantren, biasanya sekali tiap setengah bulan, sebagai pelepas penat. Sebagai layaknya seorang ulama, Kiai Haji M. Munawwir juga akrab dan sering mendapat kunjungan dari para ulama lain, diantaranya murid-murid Syekh Yusuf Hajar dari Madinah Kiai Haji Said, Gedongan, Cirebon Kiai Haji Hashim Asy'ari, Jombang Kiai Haji R. Asnawi, Kudus Kiai Haji Mansur, Popongan Kiai Haji Siroj, Payaman, Magelang Kiai Haji Dalhar, Watu Congol, Magelang Kiai Haji Masum, Lasem Kiai Haji R. Adnan, Solo Kiai Haji Dimyati, Tremas Pacitan Kiai Haji Idris, Jamsaren, Solo Kiai Haji Abbas, Buntet, Cirebon Kiai Haji Siroj, Gedongan, Cirebon Kiai Haji Harun, Kempek, Cirebon Kiai Haji Muhammad, Tegal Gubuk, Cirebon. Para kiai dari Jombang dan Paresri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan IXBRT Suronegoro Kiai Haji Asy'ari, Wonosobo, yang merupakan teman semasa belajar di Tanah Suci. Selain dikunjungi, beliau juga kerap kali mengadakan kunjungan balasan terhadap para ulama yang lain, seperti kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Jombang, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta, maupun yang lainnya.
Beliau juga mendapat kepercayaan dari pihak keraton untuk menjadi anggota JEMANGAH, yakni Jamaah Salat Tetap yang terdiri dari 41 orang ulama, dimaksudkan sebagai penolak bencana negara. Sepulang dari Makkah pada tahun 1909 beliau lantas mendakwahkan Al-Quran di sekitar kediaman beliau di Kauman. Tepatnya di sebuah langgar kecil milik beliau. Tempat tersebut sekarang sudah menjadi Gedung Nasyatul ISYIYYAH Yogyakarta. Lantas pindah ke Gading, tinggal bersama kakak beliau, Kiai Haji Muzakir. Namun karena berbagai sebab, juga atas saran dari Kiai Haji Said, pengasuh pesantren Gedongan, Cirebon, pada tahun 1910 beliau pun hijrah ke Krapiak setelah selesainya pembangunan tempat tinggal dan komplek pesantren di sana, di tanah milik Bapak Jopanggung yang kemudian dibeli dengan uang amal dari Haji Ali. Pada tanggal 15 November tahun 1910, pesantren Krapiak mulai ditempati untuk mengajar Al-Quran. Dilanjutkan dengan pembangunan masjid atas prakarsa Kiai Haji Abdul Jalil. Konon, Kiai Haji Abdul Jalil dalam memilih tempat untuk pembangunan masjid, adalah dengan menggariskan tongkatnya di atas tanah sehingga membentuk batas-batas wilayah yang akan dibangun masjid. Dengan kehendak Allah, wilayah yang dilingkupi garis itu tidak ditumbuhi rumput. Kiai Haji M. Munawir selalu mengerahkan segenap santri untuk melakukan amaliyah membaca surat Yasin tiap selesai pembangunan berlangsung. Pembangunan terus berlanjut secara bertahap, mulai dari masjid, akses jalan, dan gedung kompleks santri hingga tahun 1930 di pesantren Krapiak inilah beliau memulai berkonsentrasi dalam pengajaran Al-Quran. Para santri sangat menghormati beliau, bukan karena takut, melainkan karena haibah, wibawa beliau. Pengajian pokok yang diasuh langsung oleh Kiai Haji M. Munawir adalah kitab suci Al-Quran, yakni terbagi atas dua bagian, bin Nadzor, membaca, dan bil goib, menghafal. Santri bermula dari surat Al-Fatihah, lantas lafaz tahiyat sampai dengan solawat ali Sayyidina Muhammad, kemudian surat Anas sampai surat An-Naba, baru kemudian surat Al-Fatihah diteruskan ke surat Al-Baqarah sampai hatam surat Anas. Selain itu, pengajian kitab-kitab juga digelar sebagai penyempurna. Suatu hari pada tahun 1910, seorang santri dari Purworejo, yang dianggap mampu oleh beliau diperintahkan, ajarkanlah ilmu fiqh kepada santri-santri di hari Jumat, biarlah mereka mengenal air. Begitu seterusnya berkembang, baik kitab fiqh maupun tafsir, makin menonjol di samping pengajian Al-Quran yang utama. Beliau mengajar secara sistem MUSYAFAHAH, yakni sorogan, tiap santri langsung membaca di hadapan beliau. Jika ada kesalahan beliau langsung membetulkannya. Adab tata krama, dalam pengajian Al-Quran sangat beliau tekankan kepada para santri. Berbagai aturan dan takziran, beliau berlakukan terhadap para santri. Untuk santri yang telah hatam, maka dipanjatkanlah doa untuknya langsung oleh Kiai Haji M. Munawir, lantas diberikanlah baginya sebuah ijazah, yang intinya berisi pengakuan ilmu dari guru kepada muridnya serta taratubur ruwat, urutan riwayat, atau sanad dari sang guru sampai kepada Rasulullah SAW. Secara lengkap, Kiai Haji M. Munawir selalu memilih awal waktu untuk menunaikan salat, lengkap dengan salat sunnah rawatibnya. Salat witir beliau tunaikan 11 rakaat dengan hafalan Al-Quran sebagai bacaannya. Begitu juga dalam mudawamah beliau terhadap salat isyrok, setelah terbit matahari, salat duha dan salat tahajud. Beliau mewiridkan Al-Quran tiap ba'da asyar dan ba'da subuh. Walau sudah hafal, seringkali beliau tetap menggunakan mushaf. Bahkan kemanapun beliau bepergian, baik berjalan kaki maupun berkendara, wirid Al-Quran tetap terjaga. Beliau menghatamkan Al-Quran sekali tiap 1 minggu, yakni pada hari Kamis sore. Demikianlah beliau mewiridkan Al-Quran semenjak berusia 15 tahun. Waktu siang beliau lewatkan dengan mengajarkan Al-Quran, dan di waktu senggang beliau masuk ke dalam kamar khusus, dahulu terletak di sebelah utara masjid, untuk bertawajuh kepada Allah SWT. Sedangkan di malam hari beliau istirahat secara bergilir di antara istri-istri dengan demikian adilnya. Kiai Haji Abdullah Ansar, Gerjen, Sleman, mengetahui beliau wafat, maka menangislah ia serta mengatakan tak kerasan lagi hidup di dunia tanpa beliau. Setelah pulang ke rumah, Kiai Haji Abdullah langsung menyusul pulang ke Rahmatullah. Kiai Akil Siroj, Kempek, Cirebon, dikala masih berusia sekitar 8 tahun belum bisa mengucap dengan jelas bunyi R. Namun setelah minum air bekas cucian tangan beliau, langsung dapat membaca R dengan jelas. Kala mengajar, biasanya beliau sambil tiduran, bahkan kadang benar-benar tertidur. Namun bila ada santri yang keliru membaca, beliau langsung bangun dan mengingatkannya.
Saat baru berusia 10 tahun, beliau berangkat mondok kepada Kiai Haji Kholil Bangkalan, Madura. Sampai di sana, saat akan dikumandangkan iqomat, Kiai Haji Kholil tidak berkenan menjadi imam salat seraya berkata, mestinya yang berhak menjadi imam salat adalah anak ini, yakni Kiai Haji M. Munawwir. Walaupun ia masih kecil tetapi ahli qiraat. Sewaktu awal di Tanah Suci, beliau mengirimkan surat kepada ayahnya, menyatakan niat untuk menghafalkan Al-Quran. Namun ayah beliau belum memperkenankannya, sehingga berniat mengirimkan surat balasan. Namun, belum sempat mengirimkan surat balasan, sang ayah sudah mendapat surat kedua dari putranya yang menyatakan bahwa ia sudah terlanjur hafal. Dihafalkannya dalam waktu 70 hari, keterangan lain menyatakan 40 hari.